Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah terlarang. Rumah itu sudah puluhan tahun tidak berpenghuni dan dikatakan dihantui oleh arwah pemiliknya yang meninggal secara tragis. Meski banyak cerita menyeramkan tentang tempat itu, keberadaan rumah tersebut tetap menjadi misteri yang menggoda. Suatu malam, 5 orang pemuda yang merasa tertantang oleh kisah-kisah seram memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Mereka adalah Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton. Mereka berjanji untuk bermalam di rumah itu dan merekam pengalaman mereka sebagai bukti keberanian. Setelah perjalanan melewati hutan yang gelap, mereka tiba di depan rumah yang sudah real. Pintu depan berderit saat dibuka, mengeluarkan bunyi yang menambah kesan angker. Ruangan di dalam rumah itu gelap dan pengap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela yang pecah. Saat malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan halus yang tak jelas asalnya, pintu yang tiba-tiba menutup sendiri, dan langkah-langkah kaki di lantai atas. Rina mencoba menghibur teman-temannya. Mungkin ini cuma suara rumah tua yang berderit, katanya. Meski suaranya terdengar ragu, ketegangan memuncak ketika Budi yang sedang merekam di sudut ruangan tiba-tiba terdiam. Mata Budi terpaku pada cermin tua di depan mereka, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Dalam cermin itu, mereka melihat sosok perempuan dengan wajah hancur menatap mereka dengan mata kosong. Sari mulai menangis dan berteriak ingin keluar. Mereka semua berlari menuju pintu depan, tetapi pintu itu kini terkunci dari dalam. Ketika mereka mencoba membuka jendela, tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring yang memenuhi ruangan, membuat darah mereka membeku. Dalam kepanikan, Anton mengambil sebuah kursi dan menghancurkan jendela. Mereka berhasil keluar satu persatu, merasakan angin malam yang dingin menyambut mereka dengan lega. Namun, saat menoleh ke belakang, mereka melihat sosok perempuan itu berdiri di jendela yang pecah, mengawasi mereka dengan tatapan penuh dendam. Mereka lari sekuat tenaga menuju desa, berjanji untuk tidak pernah lagi mendekati rumah terlarang itu. Meskipun mereka selamat, bayangan sosok perempuan itu terus menghantui pikiran mereka, mengingatkan bahwa beberapa misteri sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi. Seminggu setelah kejadian di rumah terlarang, Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton mencoba melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Namun, bayangan malam itu terus menghantui mereka. Setiap malam, mereka mendengar bisikan-bisikan aneh dan suara langkah kaki, meski mereka sudah jauh dari rumah tersebut. Suatu malam, Rina sedang sendirian di kamarnya ketika lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Dalam remang-remang, dia melihat bayangan perempuan di sudut kamar. Perempuan itu adalah sosok yang sama yang mereka lihat di rumah terlarang, dengan napas tertahan. Rina memejamkan mata dan berdoa agar bayangan itu hilang. Ketika dia membuka matanya kembali, bayangan itu sudah tidak ada, tetapi rasa takutnya semakin dalam. Keesokan harinya, Rina menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Ternyata, mereka semua mengalami hal yang sama. Anton, yang selama ini berusaha bersikap skeptis, akhirnya mengakui bahwa dia juga melihat sosok perempuan itu di mimpinya. Mereka semua merasa bahwa arwah perempuan itu telah mengikuti mereka pulang dan kini menghantui kehidupan mereka. Andi, yang memiliki nenek seorang dukun, mengusulkan untuk meminta bantuan. Mereka pun berkumpul di rumah Andi, dan sang nenek melakukan ritual untuk mencoba mengusir roh jahat itu. Setelah beberapa jam, nenek Andi berkata, arwah ini marah dan tidak akan pergi sampai kalian mengetahui kebenaran tentang kematiannya. Terkejut dan ketakutan, mereka menyadari bahwa mereka harus kembali ke rumah terlarang untuk menemukan jawaban. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk pergi ke sana malam itu juga, berharap bisa menemukan petunjuk yang akan membebaskan mereka dari teror ini. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua tersebut, membawa lilin dan peralatan untuk mencari bukti. Begitu masuk, mereka langsung merasakan suasana yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ruangan itu terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang belum sempat mereka jelajahi sebelumnya.
Pintu kamar itu terkunci, tetapi dengan susah payah, mereka berhasil membukanya. Di dalam, mereka menemukan sebuah buku harian tua yang penuh debu. Buku itu milik seorang wanita bernama Ratna, pemilik rumah tersebut. Saat mereka membacanya, terungkaplah kisah tragis Ratna. Dia adalah seorang wanita muda yang jatuh cinta dengan seorang pria dari desa seberang. Namun, cintanya ditolak oleh keluarga pria tersebut karena perbedaan status sosial. Dalam keputusasaan dan rasa sakit hati, Ratna mengambil nyawanya sendiri di kamar itu. Arwahnya yang penuh dendam terus menghantui rumah itu, berharap seseorang akan mengungkap kebenaran dan memberikan ketenangan pada jiwanya. Menyadari kebenaran ini, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pemakaman yang layak bagi Ratna di tempat dia meninggal. Dengan bantuan Nenek Andi, mereka melakukan upacara kecil di kamar itu, memohon agar Ratna bisa beristirahat dengan damai. Saat upacara selesai, mereka merasakan beban berat yang perlahan terangkat dari rumah itu. Suasana menjadi lebih tenang, dan suara-suara aneh pun menghilang. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, meski masih merasakan duka atas kisah tragis Ratna. Keesokan harinya, mereka semua merasakan kedamaian yang baru. Bayangan Ratna tidak lagi menghantui mereka, dan mereka pun merasa telah membantu mengakhiri penderitaan arwah yang tersesat. Meski pengalaman itu akan selalu membekas dalam ingatan mereka, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dan memberikan ketenangan pada jiwa yang tersiksa. Beberapa bulan berlalu, setelah upacara pemakaman Ratna di rumah terlarang, Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton mulai merasa hidup mereka kembali normal. Namun, mereka semua masih menyimpan perasaan waspada, takut jika kejadian itu akan terulang kembali. Suatu hari, mereka menerima kabar dari Nenek Andi. Nenek Andi mengatakan bahwa dia merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun Ratna telah beristirahat dengan tenang, ada kehadiran lain yang meresahkan. Dengan penuh kekhawatiran, mereka berkumpul kembali di rumah Andi untuk mencari tahu lebih lanjut. Nenek Andi menyarankan mereka untuk melakukan penyelidikan lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Dia percaya bahwa ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi, dan mungkin masih ada arwah lain yang belum menemukan ketenangan. Dengan rasa takut yang kembali menyelimuti, mereka memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan desa untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Ratna dan sejarah rumah terlarang. Di sana, mereka menemukan artikel-artikel lama yang menceritakan kisah-kisah tragis yang terjadi di rumah itu. Ternyata, sebelum Ratna, ada beberapa penghuni lain yang juga mengalami nasib tragis di rumah tersebut. Di antara artikel-artikel itu, mereka menemukan cerita tentang seorang pria bernama Surya, yang merupakan kakak buyut Ratna. Surya adalah seorang pengusaha kaya yang dikenal kejam dan sering menyiksa para pekerjanya. Menurut legenda, Surya meninggal dengan cara misterius di rumah itu, dan arwahnya diyakini membawa kutukan yang menyebabkan penderitaan bagi generasi berikutnya. Malam itu, mereka kembali ke rumah terlarang dengan perasaan cemas. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi arwah Surya untuk benar-benar mengakhiri kutukan rumah tersebut. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan lilin, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Saat mereka memasuki ruang utama, udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok seorang pria tua dengan tatapan penuh kebencian. Itu adalah arwah Surya. Dengan suara yang serak dan menakutkan, dia mulai berbicara, menuduh mereka mengganggu ketenangannya. Andi mencoba berbicara dengan arwah Surya, menjelaskan bahwa mereka hanya ingin menghentikan kutukan dan membawa ketenangan bagi semua arwah yang tersesat. Namun, Surya tidak mendengarkan. Kemarahannya semakin memuncak, dan barang-barang di sekitarnya mulai berterbangan. Nenek Andi yang ikut bersama mereka mengambil alih situasi. Dia mulai melantunkan doa dan mantra untuk menenangkan arwah Surya. Suara doanya yang tenang namun tegas membuat ruangan yang penuh kekacauan perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Surya mulai mendengarkan, dan perlahan-lahan kemarahan di wajahnya memudar. Nenek Andi kemudian berbicara dengan lembut, "Surya, sudah waktunya kamu pergi. Kamu telah menyakiti banyak orang, tetapi kamu juga pantas mendapatkan ketenangan. Biarkan kami membantu melepaskanmu dari penderitaan ini." Dengan doa dan ritual yang lebih kuat, mereka berhasil memandu arwah Surya menuju cahaya. Sosok Surya yang tadinya penuh kebencian kini terlihat lebih damai dan akhirnya menghilang.
Setelah itu, rumah tersebut terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Mereka semua merasakan bahwa kutukan yang menghantui rumah itu telah benar-benar berakhir. Nenek Andi memberitahu mereka bahwa dengan arwah Surya yang telah pergi, tidak akan ada lagi penderitaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton meninggalkan rumah terlarang untuk terakhir kalinya, merasakan beban yang terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar dan berarti, memberikan kedamaian kepada jiwa-jiwa yang tersesat dan menghentikan kutukan yang menghantui rumah itu selama bertahun-tahun. Kini, desa tersebut kembali hidup damai, dan rumah terlarang menjadi bagian dari sejarah yang diceritakan dengan rasa hormat dan pembelajaran. Meskipun pengalaman mereka sangat menakutkan, mereka tahu bahwa keberanian dan persahabatan mereka telah membuat perbedaan yang nyata. Meski mereka sudah merasa lega, ada sesuatu yang terus mengusik pikiran Rina. Beberapa hari setelah kepulangan mereka dari rumah terlarang, Rina merasa seperti ada yang mengawasinya. Terutama saat malam tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Namun kali ini lebih halus dan lebih sulit dijelaskan. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan, tetapi tidak dapat dipahami. Suatu malam, Rina mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di rumah terlarang, tetapi suasana tampak berbeda. Rumah itu terlihat baru dan indah, dihiasi oleh taman bunga yang mekar. Di dalam rumah, dia melihat seorang wanita muda yang tersenyum hangat kepadanya. Wanita itu memegang buku harian yang sama yang mereka temukan di kamar Ratna, tetapi halaman-halamannya bersih dan tertata rapi. Wanita itu mendekati Rina dan berbisik, "Cari tahu kebenaran tentang Surya." Lalu, mimpi itu menghilang, dan Rina terbangun dengan perasaan gelisah. Keesokan harinya, Rina menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Mereka semua sepakat bahwa ada sesuatu yang belum mereka ketahui tentang Surya. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam sejarah keluarga tersebut, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengungkapkan rahasia terakhir. Mereka kembali ke perpustakaan desa, mencari arsip-arsip yang mungkin terlewatkan. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sebuah catatan tua yang tampaknya tidak pernah dibaca sebelumnya. Catatan itu mengungkapkan bahwa Surya memiliki seorang saudara laki-laki bernama Suryo yang menghilang secara misterius setelah perselisihan dengan Surya. Dalam catatan itu juga disebutkan bahwa Suryo adalah orang yang baik hati dan dicintai oleh penduduk desa. Berbeda dengan Surya yang kejam, kecurigaan mereka mulai tumbuh bahwa ada lebih dari satu arwah yang menghantui rumah terlarang. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Nenek Andi untuk berdiskusi. Nenek Andi memperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati karena mengganggu arwah bisa berbahaya. Namun, mereka semua setuju bahwa menemukan kebenaran adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Dengan tekad yang bulat, mereka kembali ke rumah terlarang untuk terakhir kalinya. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, membawa serta buku harian dan catatan yang mereka temukan. Di tengah ruang utama, mereka mulai memanggil arwah Surya dan Suryo, berharap bisa mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, udara di sekeliling mereka menjadi dingin, dan sosok Surya muncul kembali. Kali ini diikuti oleh sosok lain yang mirip dengannya, tetapi lebih muda dan berwajah lembut. Itu adalah Suryo. Dengan hati-hati, mereka mencoba berkomunikasi dengan kedua arwah tersebut. Suryo mulai berbicara, menceritakan kisah bahwa dia dan Surya pernah bertengkar hebat karena perbedaan pandangan. Suryo ingin menggunakan kekayaan keluarga untuk membantu penduduk desa, sedangkan Surya ingin mempertahankan kekayaan untuk dirinya sendiri. Pertengkaran itu berujung tragis ketika Surya, dalam kemarahan, membunuh Suryo dan menyembunyikan tubuhnya di dalam rumah. Arwah Suryo tidak bisa beristirahat dengan tenang karena kematiannya yang tidak adil, dan kemarahan Surya terus mengutuk rumah tersebut. Rina dan teman-temannya tersentak mendengar pengakuan itu. Mereka menyadari bahwa untuk benar-benar menghentikan kutukan, mereka harus mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Suryo dan memberikan pemakaman yang layak untuknya. Dengan bantuan Nenek Andi, mereka mencari di dalam rumah dan akhirnya menemukan sisa-sisa tulang belulang Suryo yang tersembunyi di dinding belakang rumah. Dengan hati-hati, mereka membawa
semua sisa-sisa itu keluar dan melakukan upacara pemakaman yang layak. Saat pemakaman selesai, arwah Suryo muncul kembali. Kali ini dengan wajah penuh kedamaian, dia berterima kasih kepada mereka atas bantuan dan pengorbanan mereka. Dengan demikian, arwahnya perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya. Arwah Surya juga muncul, tetapi kali ini dengan penyesalan. Dia meminta maaf atas semua kejahatan yang telah dia lakukan dan memohon pengampunan. Mereka semua berdoa agar Surya juga menemukan kedamaian. Dengan selesainya upacara tersebut, rumah terlarang akhirnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi bisikan atau suara aneh. Desa tersebut kembali hidup damai, dan Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton tahu bahwa mereka telah menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Mereka meninggalkan rumah terlarang dengan perasaan damai dan puas, mengetahui bahwa mereka telah membantu mengungkap kebenaran dan memberikan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kini, rumah itu menjadi simbol dari keberanian mereka dan pengingat bahwa kebenaran, meski terkadang menyakitkan, adalah jalan menuju kedamaian yang sejati. Meski rumah terlarang sudah menjadi tenang, rasa penasaran mereka belum sepenuhnya terpuaskan. Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton merasa bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kisah Suryo dan Suryo serta nasib tragis Ratna mengajarkan mereka bahwa masih banyak rahasia yang bisa tersembunyi di balik dinding rumah tua itu. Beberapa bulan setelah pemakaman Suryo, desa tersebut mengadakan pertemuan tahunan untuk merayakan perdamaian dan keberanian para pemuda yang telah mengungkap kebenaran. Selama perayaan, seorang pria tua yang tidak dikenal oleh penduduk desa mendekati mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai keturunan jauh dari keluarga Surya dan Suryo yang selama ini tinggal di luar negeri. Pria itu, bernama Daniel, menceritakan bahwa keluarganya juga mendengar desas-desus tentang kutukan yang menghantui rumah leluhur mereka. Dia datang untuk berterima kasih kepada Rina dan teman-temannya atas keberanian mereka dan ingin memberikan sesuatu sebagai tanda penghargaan. Daniel mengajak mereka kembali ke rumah terlarang, yang kini tampak lebih bersih dan terawat. Dia membuka sebuah ruangan rahasia yang selama ini tidak diketahui siapapun. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan peti besar berisi dokumen-dokumen tua, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Daniel menjelaskan bahwa ini adalah warisan keluarga yang selama ini tersembunyi. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah surat yang ditulis oleh Surya sebelum kematiannya. Surat itu berisi permintaan maaf kepada generasi mendatang dan harapan agar keluarganya bisa hidup damai tanpa kebencian. Suryo juga menjelaskan bahwa ada tanah luas di luar desa yang dia beli untuk didonasikan kepada penduduk desa, tetapi rencana itu tidak pernah terlaksana karena kematiannya. Dengan penuh rasa hormat, Daniel memutuskan untuk mewujudkan impian Suryo. Dia mendonasikan tanah tersebut kepada penduduk desa, yang kemudian digunakan untuk membangun sekolah dan pusat komunitas. Desa itu kini memiliki sumber daya yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Rina dan teman-temannya merasa lega bahwa perjuangan mereka tidak hanya membawa kedamaian bagi arwah-arwah yang tersesat, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi desa mereka. Mereka melihat bagaimana kebenaran yang terungkap bisa memberikan dampak positif yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka berkumpul di halaman rumah terlarang yang kini telah berubah menjadi tempat kenangan. Mereka berbicara tentang petualangan mereka, tentang keberanian dan persahabatan yang terjalin semakin erat. Mereka menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah mereka selamanya. Nenek Andi, yang juga hadir malam itu, memberikan nasihat bijak. Kebenaran selalu membawa kita pada jalan yang benar. Jangan pernah takut untuk menggali lebih dalam, karena di balik kegelapan selalu ada cahaya yang menanti ditemukan. Mereka semua setuju bahwa meskipun kisah ini dimulai dengan kengerian, akhirnya membawa kedamaian dan harapan. Rumah terlarang tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, tetapi sebuah simbol dari keberanian, persahabatan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton tahu bahwa mereka telah menyelesaikan babak penting dalam hidup mereka. Mereka merasa bangga atas apa yang telah mereka capai dan siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Mereka meninggalkan halaman rumah itu dengan perasaan bahagia.
mengetahui bahwa apa yang telah mereka lakukan akan dikenang oleh generasi mendatang. Dan dengan itu, rumah terlarang berubah menjadi rumah kenangan yang penuh dengan cerita keberanian dan perubahan. Desa tersebut, yang dulu dilingkupi ketakutan dan misteri, kini menyongsong masa depan yang cerah dan damai. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam penuh kenangan di rumah terlarang. Desa tersebut kini telah berkembang pesat dengan sekolah dan pusat komunitas yang didirikan di atas tanah warisan Suryo. Kehidupan Rina, Andi, Sari, Budi, dan Anton pun telah banyak berubah. Mereka semua menjalani hidup yang sukses dan bahagia. Namun pertemuan tahunan di desa selalu menjadi momen spesial untuk mereka berkumpul kembali. Pada suatu malam pertemuan tahunan, Nenek Andi, yang kini semakin tua namun tetap bijaksana, memanggil mereka berlima dengan suara pelan namun penuh kewibawaan. Ia berkata, "Anak-anakku, ada satu hal terakhir yang harus kalian ketahui ketika arwah Suryo dan Surya tenang. Saya merasakan kehadiran lain yang belum terungkap. Saya merasa ada jejak terakhir yang harus kalian temukan." Rina dan teman-temannya merasa penasaran dan terkejut. Mereka pikir semua sudah selesai, namun rasa tanggung jawab mereka membuat mereka siap untuk menjelajahi lebih jauh. Nenek Andi memberikan mereka sebuah kunci tua yang ditemukan di loteng rumahnya, bersamaan dengan sebuah peta tua yang menunjukkan bagian dari desa yang tidak mereka kenali. Dipandu oleh peta itu, mereka berlima menuju hutan di pinggiran desa, tempat yang jarang dikunjungi oleh penduduk. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Bangunan itu tampak seperti gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Dengan menggunakan kunci yang diberikan Nenek Andi, mereka membuka pintu gudang dan masuk ke dalam. Di dalamnya, mereka menemukan kotak-kotak berdebu berisi dokumen-dokumen tua, surat-surat, dan foto-foto yang menceritakan sejarah panjang keluarga Surya dan Suryo. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah surat yang disegel dengan lilin merah. Surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Mira, yang ternyata adalah ibu dari Surya dan Suryo. Dalam surat tersebut, Mira mengungkapkan bahwa dia memiliki anak ketiga yang dirahasiakan, seorang bayi perempuan yang terpaksa dia titipkan ke panti asuhan untuk melindunginya dari konflik keluarga. Mira berharap suatu hari anak-anaknya dapat hidup dalam damai dan menemukan satu sama lain. Terkejut dan bingung, mereka menyadari bahwa keberadaan anak ketiga ini bisa menjadi kunci terakhir untuk mengakhiri seluruh misteri keluarga. Mereka memutuskan untuk mencari panti asuhan yang disebutkan dalam surat, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah pencarian panjang, mereka menemukan bahwa anak ketiga tersebut yang diberi nama Anissa telah diadopsi oleh keluarga lain dan tinggal di kota lain. Dengan bantuan teknologi modern, mereka berhasil melacak keberadaan Anissa dan menghubunginya. Pertemuan dengan Anissa membawa keharuan mendalam. Dia tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, dan berita tentang keluarganya membuatnya merasa campur aduk. Dengan hati yang tulus, Rina dan teman-temannya menceritakan kisah lengkap keluarga Surya dan Suryo, termasuk semua perjuangan dan kutukan yang telah mereka ungkap. Anissa, yang kini telah dewasa, memutuskan untuk mengunjungi desa dan rumah terlarang bersama mereka. Ketika mereka tiba di sana, mereka melakukan upacara kecil untuk menghormati arwah keluarga yang telah ditemukan. Dengan kehadiran Anissa, mereka merasa bahwa keluarga tersebut akhirnya lengkap dan dapat benar-benar beristirahat dengan tenang. Malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka merasakan suasana damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Desa tersebut kini benar-benar bebas dari segala kutukan dan misteri yang menghantui selama bertahun-tahun. Nenek Andil, dengan senyum lembut, berkata, "Kalian telah menyelesaikan tugas besar, kebenaran telah terungkap, dan kedamaian telah kembali. Ingatlah selalu bahwa keberanian dan persahabatan kalian telah membawa perubahan besar." Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa tahu bahwa mereka telah menyelesaikan babak terakhir dari kisah panjang yang penuh dengan perjuangan dan penemuan. Mereka meninggalkan rumah terlarang dengan hati yang ringan, siap untuk melanjutkan hidup dengan keyakinan bahwa apapun tantangan yang mereka hadapi di masa depan, mereka akan selalu mampu mengatasinya bersama-sama.
Desa tersebut kini menjadi simbol dari keberanian dan keadilan, tempat di mana kebenaran dan cinta selalu menang. Rumah terlarang yang dulunya penuh misteri dan kengerian, kini menjadi tempat kenangan yang indah, dijaga oleh generasi baru yang tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga dari masa lalu. Beberapa tahun setelah kedamaian kembali ke desa, kehidupan Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa berjalan dengan tenang. Desa tersebut berkembang menjadi komunitas yang erat, penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan. Namun, satu hari, sesuatu yang tak terduga kembali mengguncang mereka. Seorang arkeolog muda bernama Dr. Maya datang ke desa dengan berita mengejutkan. Dia telah menemukan peta tua yang mengindikasikan adanya harta karun tersembunyi di dekat rumah terlarang. Peta itu adalah milik leluhur keluarga Surya dan Suryo, yang dikabarkan menyembunyikan harta besar untuk melindunginya dari penjajah pada masa lalu. Tertarik dengan penemuan ini, Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa memutuskan untuk membantu Dr. Maya. Mereka semua merasa bahwa harta karun ini bisa menjadi bagian terakhir dari misteri yang belum terpecahkan dan mungkin dapat membawa lebih banyak kebaikan bagi desa mereka. Dipandu oleh peta tua dan keterampilan arkeologi Dr. Maya, mereka mulai menggali di area sekitar rumah terlarang. Pekerjaan itu tidak mudah, tetapi dengan semangat dan kerjasama, mereka terus mencari tanpa mengenal lelah. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang terlupakan selama berabad-abad. Pintu kayu tua yang terkuncir rapat membuka jalan ke dalam ruang yang gelap dan penuh debu. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam, menyalakan lampu senter untuk menerangi jalan. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan peti-peti kayu yang dipenuhi dengan emas, perhiasan, dan artefak berharga lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan dokumen-dokumen penting yang menjelaskan lebih lanjut tentang sejarah keluarga Surya dan Suryo, termasuk bagaimana mereka berjuang untuk melindungi harta ini dari penjajah dan pemberontak. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah surat yang tertulis dengan tangan, yang tampaknya ditulis oleh Suryo sendiri. Surat itu mengungkapkan bahwa harta karun ini tidak hanya untuk keluarga mereka, tetapi untuk seluruh desa, sebagai tanda terima kasih atas dukungan dan kesetiaan penduduk selama masa-masa sulit. Rina dan teman-temannya merasa terharu membaca surat itu. Mereka segera memberitahukan penemuan ini kepada penduduk desa. Berita tentang harta karun yang ditemukan menyebar dengan cepat, dan seluruh desa berkumpul untuk merayakan penemuan besar ini. Dengan persetujuan semua pihak, harta karun tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik di desa, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Desa tersebut kini memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan kesejahteraan bagi semua warganya. Upacara peresmian pembangunan baru diadakan di halaman rumah terlarang, yang kini telah sepenuhnya dipugar dan dijadikan museum untuk mengenang sejarah panjang keluarga Surya dan Suryo serta perjuangan penduduk desa. Dr. Maya diberikan kehormatan untuk meresmikan museum tersebut sebagai tanda penghargaan atas penemuannya yang mengubah desa itu selamanya. Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa merasa bangga atas apa yang telah mereka capai. Mereka menyadari bahwa keberanian dan rasa keadilan mereka telah membawa banyak perubahan positif, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh komunitas. Pada malam peresmian, mereka berkumpul sekali lagi di bawah bintang-bintang, merenungkan semua yang telah terjadi. Nenek Andi, meski kini sudah sangat tua, turut hadir dan memberikan nasihat terakhir kepada mereka. Kalian telah menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan hati yang tulus, kita bisa mengubah dunia. Harta sejati bukanlah emas dan perhiasan, tetapi cinta, persahabatan, dan keberanian yang kita bagi dengan sesama. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka mengakhiri malam itu dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama. Desa tersebut kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kedamaian, simbol dari kisah panjang yang penuh dengan keberanian dan cinta.
Rumah terlarang, yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini menjadi tempat kenangan indah dan inspirasi bagi semua. Warisan keluarga Surya dan Suryo, serta perjuangan Rina dan teman-temannya, akan selalu diingat sebagai pelajaran berharga, bahwa kebenaran dan kebaikan selalu menang pada akhirnya. Beberapa tahun telah berlalu, sejak desa tersebut mengalami transformasi besar-besaran. Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa telah menjalani hidup mereka masing-masing. Tetapi persahabatan mereka tetap erat. Desa mereka sekarang makmur dan menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya. Namun, suatu malam, Anissa mendapatkan mimpi aneh yang membawa kembali bayangan masa lalu. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita muda yang menangis dan meratap di dalam rumah terlarang. Wanita itu tampak putus asa dan memanggil nama Anissa, meminta bantuannya. Anissa terbangun dengan keringat dingin dan perasaan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Keesokan harinya, Anissa menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Mereka semua merasa ada sesuatu yang belum selesai, meskipun segala sesuatunya tampak damai. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah terlarang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di rumah tersebut, mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati dan mulai menyusuri setiap ruangan, mencari petunjuk. Di salah satu ruangan yang belum mereka eksplorasi sepenuhnya, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka kotak tersebut dan menemukan buku harian tua yang berbeda dari yang pernah mereka temukan sebelumnya. Buku harian itu milik seorang wanita bernama Melati, yang ternyata adalah saudara perempuan Surya dan Suryo yang hilang. Melati menulis tentang penderitaannya selama masa-masa sulit, termasuk bagaimana dia disembunyikan dan diabaikan oleh keluarganya karena konflik internal. Dia merasa terjebak dan putus asa, akhirnya menghilang tanpa jejak. Tulisan terakhirnya adalah permintaan bantuan. Berharap suatu hari seseorang akan menemukannya dan memberikan kedamaian bagi jiwanya yang tersesat. Rina dan teman-temannya merasa bahwa mereka telah menemukan kunci terakhir dari misteri keluarga ini. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memberikan ketenangan kepada arwah Melati dengan bantuan Nenek Andi yang meskipun sudah sangat tua, masih memiliki kekuatan spiritual. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara untuk memanggil arwah Melati dan membantunya menemukan kedamaian. Malam itu, mereka berkumpul di rumah terlarang, membawa lilin dan barang-barang yang disebutkan dalam buku harian Melati. Dengan doa dan mantra yang dipimpin oleh Nenek Andi, mereka mencoba berkomunikasi dengan arwah Melati. Udara di sekeliling mereka menjadi semakin dingin, dan mereka merasakan kehadiran Melati. Perlahan, sosok samar Melati muncul di hadapan mereka. Dia tampak sedih, tetapi juga penuh harap. Dengan hati-hati, Anissa berbicara kepada Melati, menjelaskan bahwa mereka telah menemukan ceritanya dan ingin membantunya menemukan kedamaian. Melati mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mulai bercerita tentang rasa sakit dan penderitaannya. Dia menceritakan bagaimana dia merasa terabaikan dan terlupakan, tetapi dia juga berharap bahwa keluarganya suatu hari bisa bersatu kembali dalam kedamaian. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nenek Andi memimpin doa untuk memohon pengampunan dan kedamaian bagi arwah Melati. Suasana di ruangan itu menjadi semakin tenang, dan mereka semua merasakan kelegaan saat arwah Melati mulai menghilang perlahan-lahan menuju cahaya. Ketika upacara selesai, mereka semua merasakan kedamaian yang mendalam. Rumah terlarang yang dulunya penuh dengan misteri dan ketakutan, kini benar-benar menjadi tempat yang damai. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan bahwa semua arwah yang tersesat akhirnya telah menemukan jalan mereka. Desa tersebut terus hidup damai dan makmur, dengan penduduk yang saling mendukung dan menghormati warisan sejarah mereka. Rina, Andi, Sari, Budi, Anton, dan Anissa tahu bahwa mereka telah menyelesaikan babak terakhir dari kisah panjang ini, membawa kedamaian tidak hanya bagi arwah yang tersesat, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Mereka berjanji untuk menjaga persahabatan mereka dan selalu mengingat bahwa keberanian dan kebaikan hati mereka telah membawa perubahan besar. Rumah terlarang kini menjadi museum yang penuh kenangan.
tempat di mana kisah keberanian dan perjuangan mereka akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang.